Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai Alexa.com yang ditutup oleh Amazon. Apa itu Alexa.com? Apa pengaruhnya terhadap SEO? Dan kenapa Amazon sampai menutup Alexa.com? Penasaran? Yuk, simak semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai Alexa.com yang ditutup oleh Amazon. Tanpa berlama-lama, yuk mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke, pertama-tama mari kita bahas sebenarnya apa itu Alexa.com ya. Teman-teman harus tahu bahwa Alexa.com itu pertama kali didirikan pada tanggal 1 April tahun 1996. Jadi udah tua banget ya, lebih tua dari Google. Google itu didirikan 1998. Alexa.com itu berkantor pusat di San Francisco, Amerika Serikat. Kemudian didirikan pertama kali oleh Brewster Kahle dan Bruce Gilliatt. Alexa.com itu biasanya kita kenal dengan istilah Alexa Rank ya. Alexa Rank itu adalah semacam produk dari Alexa.com yang menjelaskan mengenai tingkat popularitas suatu website. Nah, buat teman-teman yang udah cukup lama bergelut di dunia SEO, pasti tahu yang namanya Alexa Rank. Karena dulu Alexa Rank ini penting banget. Kalau orang SEO nggak tahu Alexa Rank, itu biasanya aneh banget ya. Nah, itu dulu. Lain halnya dengan sekarang. Alexa.com itu memberikan layanan mengenai search marketing ya, berbagai tools. Ini bisa disetarakan dengan SimilarWeb, SEMrush, atau Moz seperti itu ya. Kemudian pada tahun 1999, Alexa.com ini diakuisisi oleh Amazon. Nah, menarik kan? Nah, selanjutnya Alexa.com itu memiliki beberapa paket. Yang paling murah itu paket yang $149 per bulan. Nah, isinya itu ada eksplorasi konten, kemudian analisis konten, ada penelitian topik, ada penerbitan teratas menurut topik, ada analisis kompetitif, metrik kata kunci, kemudian kesulitan kata kunci, dan masih banyak yang lain ya. Ada kata kunci organik, kata kunci berbayar, audit situs, dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, berbagai fitur ini memang mirip dengan tools-tools SEO yang ada sekarang, semacam SEMrush, Ahrefs, dan Neil Patel misalnya ya. Nah, tapi teman-teman harus ingat, kalau kita bicara mengenai Alexa dan Amazon, itu jangan salah ya. Ada dua produk. Ada Alexa.com dan ada Alexa Smart Assistant dari Amazon. Dua-duanya dari Amazon ya. Nah, kalau Alexa.com, ini logonya seperti ini. Jadi teman-teman jangan sampai salah ya. Ini bicara mengenai SEO dan berbagai tools search marketing. Nah, sedangkan Alexa Smart Assistant itu logonya seperti ini. Nah, kalau ini pesaingnya Siri atau Google, gitu ya. Kalau Google itu kan ada ya, Google Smart Assistant-nya. Kemudian kalau di Apple itu Siri namanya. Nah, kalau di Amazon itu Alexa. Nah, jadi beda jauh ya. Nggak ada hubungannya antara Alexa untuk SEO dan Alexa Smart Assistant. Nah, satu hal yang paling dikenal dari Alexa itu adalah Alexa Rank. Nah, Alexa Rank itu adalah ukuran popularitas situs web. Alexa Rank memberikan peringkat kepada jutaan situs web dalam urutan popularitas. Semakin kecil Alexa Rank berarti semakin populer situs tersebut. Nah, pada awal 2000-an, tahun 2000-an ya maksudnya, data dikumpulkan melalui toolbar Alexa yang diunduh dan digunakan pengguna untuk menjelajah. Nah, buat teman-teman yang udah lama banget pakai internet, pasti pernah ingat ya, ada toolbar Alexa namanya. Ini bisa dipasang di berbagai browser, di Firefox, di Internet Explorer kalau zaman dulu ya, di Google Chrome. Nah, ini merupakan salah satu fitur Alexa, Alexa Rank itu ya. Kita bisa lihat top 500 situs di dunia. Nah, ini contohnya ya. Ini terakhir pada hari ini saya coba lihat ternyata masih ada fitur ini dan bisa diakses. Ternyata Alexa mengurutkan berbagai website ya. Yang pertama itu Google, kemudian YouTube, Tmail. Nah, saya nggak tahu apa Tmail ini ya.
ada kiki.com, ada Baidu, Suhu, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali website yang diurutkan berdasarkan Alexa rank-nya. Nah, selanjutnya salah satu yang paling dikenal juga itu ada semacam lencana yang bisa dipasang di website kita masing-masing. Ini contohnya saya ambil dari website wpism.com. Nah, ini terlihat bahwa ranknya itu 672 ya, termasuk gede banget ini ranknya ya. Nah, ini bisa kita tampilkan di website kita. Tinggal di copy kodenya. Nah, ini lencana ini bisa tampil di website kita. Buat yang udah lama bergelut di SEO, pasti ingat bener ya lencana ini ya. Ini kalau lencana ini isinya nilainya udah kecil, itu berarti websitenya udah sangat populer. Dan itu bisa berdampak gede banget buat website tersebut. Nah, manfaatnya sekarang. Apa manfaat Alexa Rank? Yang pertama tentu bisa mempelajari kompetitor ya. Dengan sekali lihat, kita bisa tahu, oh ternyata Alexa Rank-nya lebih baik daripada kita. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Kemudian selain itu, bisa sebagai pembanding. Dan bahkan di beberapa perusahaan, Alexa Rank itu dijadikan sebagai KPI, Key Performance Indicator ya. Jadi buat kerjaan banget gitu ya, meningkatkan Alexa Rank dari segini sampai segini gitu ya dalam 1 bulan. Misalnya seperti itu. Manfaat yang lain itu adalah alat untuk beriklan. Jadi semakin bagus ranking Alexa sebuah website, maka tawaran untuk beriklan itu biasanya semakin tinggi. Biayanya juga semakin tinggi. Nah, biasanya yang paling gede tentu aja website-website yang memiliki kunjungan yang gede banget. Nah, itu manfaat Alexa Rank ya. Nah, sekarang apa hubungannya Alexa Rank sama SEO? Nah, ada nggak sih hubungan Alexa Rank sama SEO? Nah, ternyata kalau teman-teman coba gali lebih dalam, itu nggak ada hubungannya antara SEO dan Alexa Rank. Nah, kalau zaman dulu ya mungkin bisa dikatakan ada hubungannya. Karena memang semakin tinggi Alexa rank, maka semakin tinggi pula ranking kita di Google. Itu zaman dulu ya. Tapi setelah Google melakukan berbagai update gitu ya, semakin lama semakin jauh hubungannya. Bahkan sekarang itu bisa dikatakan nggak ada hubungan antara Alexa rank dan SEO. Ini nggak hanya berlaku terhadap Alexa rank ya. Itu berlaku semua pada metrik-metrik pihak ketiga. Contohnya itu ada Alexa rank. Ada domain authority dari Moz. Itu juga nggak ada hubungannya sama SEO ya. Ada page authority, masih dari Moz. Itu nggak ada hubungannya sama SEO. Selain itu ada juga domain rating atau DR. Domain rating atau DR. Nah, ini dirilis oleh Ahref ya. Itu juga nggak ada hubungannya sama SEO. Yang terakhir itu ada Ahref rank atau AR. Nah, ini semuanya metrik-metrik seperti ini nggak ada hubungannya sama SEO. Jadi, teman-teman jangan terlalu fokus terhadap berbagai metrik ini, tapi fokuslah pada SEO-nya. Dan SEO sendiri itu fokus pada pengguna ya. Pengguna website kita, mereka pengennya apa, nah itu yang kita ikuti. Nah, jangan fokus terhadap nilai-nilai atau skor-skor dari berbagai metrik yang disediakan oleh pihak ketiga. Nah, selanjutnya, beberapa hari yang lalu itu Alexa mengumumkan bahwa Alexa.com itu akan segera ditutup. Nah, kapan ditutupnya? Ditutupnya tanggal 1 Mei tahun 2022, tahun depan. Jadi masih ada beberapa bulan di mana teman-teman bisa mempersiapkan diri. Sayangnya, pada pengumuman tersebut itu tidak ada penjelasan sama sekali. Kenapa Alexa.com ini ditutup? Nah, jadi kita berpikir kan, kenapa sih Alexa yang udah terkenal banget itu ditutup? Nah, ternyata memang kalau dicari-cari nggak ada penjelasan sama sekali dan nggak ada yang tahu. Bahkan dari pihak Alexa.com ataupun Amazon itu tidak memberikan penjelasan sedikit pun mengenai alasannya. Nah, tapi kalau teman-teman coba baca di berbagai artikel, maka ada beberapa orang atau beberapa situs yang memperkirakan bahwa Alexa.com ini ditutup karena menurunnya popularitas. Nah, tentu aja ya, udah kita bahas sebelumnya, karena Alexa.com tuh memang udah nggak ada hubungannya sama SEO. Biarpun Alexa rank teman-teman itu udah kecil banget, itu nggak ada jaminan kalau teman-teman bisa mendapatkan ranking pertama di Google. Bisa dikatakan Alexa.com ini khusus untuk ranknya itu udah nggak relevan dengan SEO. Nah, seperti itu ya. Oleh karena itu, ada kemungkinan itulah penyebab Alexa.com ditutup. Nah, selain itu, kalau teman-teman coba akses berbagai tools SEO, kemudian teman-teman coba masukin Alexa.com, teman-teman akan lihat bahwa kunjungan dari Alexa.com ini
terus menurun di beberapa tahun terakhir. Nah, oleh karena itu mungkin bisa dikatakan minat terhadap Alexa.com ini mulai berkurang atau berkurang secara stabil gitu ya. Terus-menerus berkurang, jadi nggak ada peningkatan. Nah, selain itu ada kemungkinan juga bahwa Amazon ingin mengembangkan secara lebih luas lagi Alexa Smart Assistant-nya. Oleh karena itu, Amazon ingin memfokuskan Alexa.com untuk Alexa Smart Assistant-nya. Jadi nggak tahu juga ya, ini hanya perkiraan. Kenapa? Karena Alexa.com itu kan marketnya terbatas banget ya, hanya untuk orang-orang yang bergelut di dunia SEO. Sedangkan Alexa Smart Assistant ini untuk semua orang gitu ya, semua orang bisa pakai. Oleh karena itu mungkin Amazon ingin memperluasnya dan menutup Alexa.com. Oke, mungkin itu ya informasi mengenai tutupnya Alexa.com oleh Amazon. Nah, simpulannya adalah fokuslah pada pengguna, jangan pada yang lain. Jadi bisa banyak hal yang terjadi ya. Bisa jadi kelak berbagai metrik yang udah kita sebutin tadi itu semuanya bakal ditutup karena memang udah mulai tidak relevan terhadap dunia SEO. Kalau teman-teman fokus terhadap metrik-metrik tersebut, maka teman-teman akan kebingungan. Tapi kalau teman-teman fokus kepada pengguna, maka teman-teman nggak akan kebingungan untuk mengoptimasi SEO-nya. Satu hal yang teman-teman perlu tahu bahwa ada istilah namanya holistic SEO ya. Itu adalah peningkatan semua aspek penting dari situs web untuk membuat peringkat lebih tinggi di mesin pencari. Jadi pendekatan SEO-nya itu secara holistik, nggak pakai metrik-metrik bantuan, tapi betul-betul membahas mengenai seluruh aspek dari situs webnya. Nah, oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya, jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.